eh, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya hari-hari ini, saudara. Saudara, dan saya beri judul khotbah hari ini adalah distance atau jarak, saudara. Mari kita buka sama-sama Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa, kalau saudara punya kitab garis bawahi, batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau saudara lompat ke ayat yang ke-11, Alkitab berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, ketika saya baca akan firman ini, saya menyadari ada yang aneh, saudara. Saudara, ketika hari itu Maria melihat kubur Yesus, yang dia lihat adalah batu diambil. Tapi yang dia sampaikan kepada murid-murid Yesus adalah Yesus telah diambil. Saudara, yang dia lihat itu batu. Tapi yang dia sampaikan adalah Yesus yang diambil. Saudara, dan hari itu saya menyadari bahwa Maria itu melihat dari sudut kejauhan. Sudut pandangnya dia tidak masuk ke dalam kubur itu karena ada jarak membuat Maria melihatnya itu batu, tapi yang tersampaikan adalah Yesus yang diambil. Saudara, karena ketika di ayat yang ke-11 barulah kita berkata Maria menjenguk ke dalam. Artinya sebelum itu Maria cuma lihat dari jauh. Saudara, kita perlu mengerti bahwa distance, jarak itu berbahaya, saudara. Saudara, kita selama ini selalu diajar untuk jangan terlalu dekat dengan orang. Mungkin kita akan dikasih tahu, dan memang betul, saudara, ketika kita dekat dengan seseorang, seringkali kita tidak bisa melihat kelemahannya atau kekurangannya, membuat akhirnya kita punya tangkapan yang salah, lalu kemudian kita buta akan semuanya. Ketika kita dekat dengan orang jahat, kita terlalu dekat, kita tidak bisa melihat kejelekannya. Dan seringkali kita diajar untuk ambil beberapa langkah ke belakang untuk kita bisa melihat the whole picture. Tapi saudara, pernahkah kau mengerti jarak itu tidak berlaku ketika kita dengan Yesus? Karena ketika kita dengan Tuhan berjarak, itu akan menimbulkan sebuah bencana. Saudara, kalau saudara mungkin pernah oleh anugerah Tuhan dibawa pergi ke Israel, saudara pasti tempat yang paling sering kali dikunjungi adalah Garden Tomb, tempat kubur Yesus, saudara. Saudara, dan saya sangat suka tempat itu karena kuburan tidak terlihat seperti kuburan, saudara. Saudara, itu kalau saudara masih ingat, saudara, dulu kita karena pandemi udah jarang ada yang bisa bikin trip. Sekarang udah buka lagi, saudara. Saudara, kalau saudara pernah dibawa ke sana, saudara akan lihat ada banyak bunga, ada banyak tempat di mana saudara bisa duduk, saudara bisa sembah Tuhan. Dan saya paling suka Garden Tomb. Di Indonesia saya jarang ke kuburan, tapi kalau di Israel saya suka pergi ke kuburan, cuma ke kuburannya Tuhan Yesus. Saudara, karena di sana kita sering kali ada begitu banyak kesaksian, orang dijumpai Tuhan, orang mengalami Tuhan, orang mengalami kesembuhan, mengalami breakthrough di tempat ini. Dan kalau saudara perhatikan di Garden Tomb, memang kalau saudara lihatnya dari jauh, sebenarnya kuburannya itu nggak terlalu dalam. Tetapi hari itu karena jarak membuat Maria melihat batu, tapi yang nyampe Tuhan. Ini beda. Jarak itu bisa membuat kita menyimpulkan dengan semua latar belakang kita, cara pikir kita, membuat akhirnya kita meng-create sebuah kebenaran yang palsu. Meskipun saya percaya Maria nggak maksud untuk mengadu domba atau menyalahkan, memberikan info yang salah, saya rasa Maria nggak maksud. Tapi jarak itu bisa membuat kita menangkap sesuatu
sesuatu dengan salah dan kita create kebenaran yang palsu. Dan hari itu saya mengerti bahwa Maria punya jarak dengan kebangkitan Kristus. Secara pemahaman, Maria terlalu jauh. Karena selama ini yang dia lihat Yesus itu dengan semua kemanusiaannya. Kenapa saya bisa tahu? Karena ketika hari itu datanglah dua malaikat, Maria berpikir itu adalah penjaga taman. Dan ketika Yesus yang datang dengan semua kemuliaannya, dengan semua keilahiannya, Maria malah berkata, kalau kamu yang nyuri tubuh Yesus, kembaliin. Ya, sudah. Itu artinya Maria itu cuma melihat Yesus dalam semua sisi kemanusiaannya. Dan secara jarak pengertian terlalu jauh dari kebangkitan Kristus. Membuat akhirnya Maria secara pikiran tidak bisa mengolah dengan baik dan menciptakan sebuah kebenaran yang palsu. Saudara, dan ini sangat-sangat membahayakan jika kita punya jarak dengan Tuhan kita. Sering kali kekristenan kita dan realiti Tuhan itu berjarak. Kekristenan kita dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan seringkali ada jarak. Hati kita dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan bisa jadi ada jaraknya. Saudara, dan sejujurnya ketika di bulan Desember Tuhan berikan firman melalui Cikesha tentang bagaimana kalian pergi muter keliling Indonesia selama dalam waktu cuma 3 bulan. Secara manusia saya mikir, mana mungkin? Ya kan saya? Saya bilang ini gimana caranya? Mana mungkin dalam waktu 3 bulan terus keliling Indonesia. Tapi toh buktinya hari ini selesai. Saya ini udah gak pulang 2 minggu. Jadi saya ini sudah kangen rumah, kangen soto, nasi ayam. Tiap pulang makanya ikan terus. Saya sudah pintar berenang sampai Anda. Saya kangen makanan ayam goreng. Saya udah gak pulang 2 minggu. Saya baru pulang nanti. Hari Minggu baru pulang. Jadi sejujurnya ketika saya kemarin sampai di Jakarta, saya bilang, ternyata bisa ya. Tapi seringkali kita dengan kegerakan Tuhan itu berjarak. Tuhan mungkin hari itu punya kerinduan mungkin untuk waria, tapi hati kita enggak bergeming hati saya. Atau mungkin Tuhan berkata, nak mari sentuh anak-anak kecil. Karena saudara belum menyadari, saudara ini yang saya menyadari saudara. Apa yang hari ini saya nikmati, apa yang hari ini saya alami adalah buah dari waktu saya kecil, saya mengalami Tuhan. Semua yang saya nikmati hari ini adalah buah, adalah tuaian dari benih yang ditabur ketika saya masih kecil. Saudara, sejak itu saya mengerti kenapa Tuhan perintahkan jelas saudara untuk 3 bulan ini. Buat seminar tari, patok hidup, tapi juga buat KKR anak. Sudah secara total selama 3 bulan ini terakhir balik belum? Mungkin sudah hampir 12.000 anak-anak yang kita kumpulkan dan kita layani. Dan saudara percayalah di awal, saya pikir mana mungkin. Tapi saya melihat begitu banyak setiap kali kita ketok pintu satu orang. Ditolak, Tuhan bukakan pintu yang lain. Saya ketok lagi yang ini ditolak, Tuhan bukakan. Dan itu terjadi di setiap pulau. Setiap pulau kita belajar pengalaman yang baru. Pengalaman yang baru. Acaranya mirip lah. Tapi masalahnya berbeda. Melatih hikmatnya tuh semuanya. Semua sampai jurus keluar semua. Tapi sekali lagi. Seringkali dalam kehidupan kita, mari kita cek pribadi kita. Apakah kita berjarak dengan kegerakan Tuhan? Mungkin dengan kesibukan kita. Mungkin dengan kesempatan yang seringkali kita lewati. Tanpa sadari kita berjarak dengan Dia. Kita berjarak dengan kegerakannya. Kita berjarak dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan sekali lagi, kalau kita berjarak dengan semua yang Dia kerjakan,
kita akan membuat sebuah asumsi pribadi yang menciptakan kebenaran palsu, saudara. Saudara, saya ini pribadi menjadi orang yang sering disalahpahami orang. Saudara, saya ini punya wajah, saya tahu tidak terlalu friendly. Kecuali saya senyum. Begitu saya senyum, mata saya nyipit, pipi saya naik, saya friendly. Tapi ketika saya diem, dan itu berkali-kali, saudara, bayangin, saudara, saya pernah, saudara, saya lagi duduk, saudara, nggak ngapa-ngapain, lagi mikir juga enggak, saudara. Lagi ngomong juga saya cuma diem. Saya lagi ngobrol dengan Tuhan di dalam. Tapi ternyata raut wajah saya tidak menunjukkan saya lagi ngobrol dengan Tuhan. Wajah saya cuma diem. Nah, kebetulan ada satu penari kami itu lewat di depan saya. Saya nggak ngeliat, bahkan saudara percayalah demi kasih Yesus, saya aja nggak sadar dia lewat. Saya cuma diem, duduk cuma diem. Dan itu lewat 2-3 orang. Dan ketika jarak, saudara, dia dengan saya mungkin juga nggak terlalu dekat. Dia mungkin nggak terlalu kenal dengan saya. Dia mungkin nggak punya pemahaman bahwa saya sedang ngobrol dengan Tuhan. Dia menciptakan sebuah asumsi pribadi bahwa saya itu orang yang tidak suka disapa. Dan asumsi kedua, saya lagi marah dengan dia. Dan dari sudut pandang dia melihat, saya tuh lagi melototin dia gini. Sudah percaya tidak percaya, sorenya saya dapat chat dari 2-3 orang yang lewat itu loh. Sa, apa kamu marah sama saya? Tadi kamu kok ngeliatin aku kayak begitu? Bilang, kapan lewatnya? Loh, tadi aku lihat kamu ngeliatin aku sambil melotot. Hah? Enggak, saya bilang. Lagi diem, saya bilang. Loh, kamu gak lihat aku? Enggak, aku gak lihat kamu. Sudah itu sering kali, berkali-kali. Yang paling parah, saya masih ingat saya pergi ke Kalimantan. Saya duduk di paling depan. Sudah, saya itu lagi terkagum dengan satu penari yang menari. Saya tuh terkagum. Wah. Tapi ternyata raut saya sekali lagi tidak menunjukkan kekagumannya. Yang terlihat adalah muka saya yang lempeng. Saya tuh terkagum, benar-benar jujur terkagum. Saya lihat, wih, narinya bagus. Padahal badannya tuh cukup gede. Saya bilang terkagum, wah keren banget nih, melayani Tuhan luar biasa. Saya tahu, dan setelah selesai, penari ini datangin saya. Dan hari itu dia datangin saya, dia nangis, bayangin. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, kamu sih kak. Loh, saya kenapa? Saya bilang, kamu ngeliatin saya. Loh, ya saya tuh lagi kagum sama kamu. Gak mungkin. Loh, kok ngeyel? Loh, bener, saya bilang. Enggak mungkin, kan kamu pasti ingat aku kan. Aku pernah DM di Instagram kamu, aku pernah cerita semua dosa-dosaku. Jadi waktu tadi aku lagi nari, kamu ngeliatin aku kan, Sa? Kamu ngeliatin dengan semua dosaku. Duh, dosamu yang mana ya? Saya bilang. Saya sampai tanya, namamu siapa? Namaku ini. Enggak, kayaknya nggak pernah kenal saya. Loh, kita pernah ngobrol. Saya bilang, yang ngobrol sama saya di Instagram bukan cuman kamu. Saya bilang, yang ngaku dosa ke saya juga bukan cuman kamu. Saya bilang, ngapain saya inget-inget dosa orang? Dosa saya aja banyak. Saya bilang, dia nangis-nangis, paling parah dia lapor ke Joshua. Dia bilang, kok Jos, Cisasa melihat aku dengan semua dosaku. Aku seperti ditelanjangi kok Jos. Saya sampai shock. Saya bilang, Jos, saya gak ngapa-ngapain loh. Saya bilang, beneran. Saya bilang, saya tuh kagum lihat dia nari bagus. Sekalipun badannya gede, dia narinya bagus. Sudah dia nangis-nangis dari hari itu, dia hampir kepahitan sama saya. Bayangin. Sudah dari itu saya mengerti bahwa jarak itu berbahaya. Jarak kita dengan apa yang Tuhan kerjakan, jika hati kita berjarak, kita akan menimbulkan asumsi-asumsi yang membuat akhirnya kita menciptakan kebenaran yang palsu. Tuhan berkata, nah beri makan. Ketika kita berjarak, kita akan berkata, oh Tuhan ini hanya mau ngabisin duitku saja. Ketika Tuhan suruh, nah pergi ke kampung demi kampung. Oh, ketika kau berjarak, kau akan berkata, oh Tuhan ini sedang pengangguran apa ya. Kok
saya ini suruh capek-capek pergi ke kampung-kampung. Saudara, dan jarak itu membuat suara iblis, sabotasenya masuk dengan mudah. Apalagi jarak pengertian kita, jika itu terlalu jauh, membuat kita menjadi salah paham terus menerus. Saudara, kalau saudara perhatikan, musik itu kan punya banyak kode ya saudara ya. Ada yang baitnya begini, ada yang refnya begini, ada yang refnya begini. Ada apa lagi? Ada 3. Mau ending ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, macam-macam saudara. Ya saudara. Saudara, dan kali itu saya bayangin ya. Hari itu saya lihat WL-nya ini saudara lagi ngasih begini. Maksudnya apa? Overtone. Keyboardnya nggak paham. Jarak pengertiannya jauh. Dia mikir apa? Oh, saya lagi dipuji. Good job. Tapi nggak dia overtone, yang cuma main aja saudara. WL-nya. Kalau Papi Pet kan next level. Itu kalau jarak pengertiannya jauh saudara. Yang keyboardnya, aku lagi dipuji. Yes. Good job. Kenapa jarak pengertiannya, jarak pemahamannya jauh? Dan itu bahaya. Dan sekalipun kita memang tidak bisa memahami semua apa isi pikiran Tuhan karena terlalu luas dan besar. Tapi bukankah Dia kasih kita firman? Dia kasih kita Alkitab untuk mengerti dan memahami Dia kita. Maka itulah kenapa kita diajar untuk jalan dengan Dia, supaya kita punya roh pengenalan akan Tuhan. Tapi ketika kita terlalu berjarak, kita terlalu jauh, itu membuat ada begitu banyak asumsi yang iblis bisa mainkan dan membuat kita menjadi bintang-bintang yang redup. Dan percayalah, iblis akan terus-terusan membuat bagaimana caranya kita untuk selalu salah paham dengan Tuhan kita. Iblis akan terus-terusan berusaha untuk membuat kita punya asumsi pribadi dan menciptakan kebenaran yang palsu, membuat akhirnya kita kecewa, kita marah, dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi ini yang saya mengerti, roh pengenalan akan Tuhan itu akan menjamin kita, meluputkan kita dari kekecewaan, amarah, dan menjauh dari Tuhan. Itu kita akan dijamin. Saudara, dan saya mengerti bagaimana hari-hari ini kondisi seringkali membuat kita berjarak dengan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, jangan ada di antara kita yang seperti Maria yang kita lihat batu, tapi yang kita tangkap di pikiran kita itu Yesus. Tuhan sedang memberi engkau berkat, tapi yang kau proses di pikiran kita adalah sebuah kutukan. Tuhan sedang mengasihi kita sebuah tantangan untuk kita menjadi kuat, tapi yang di pikiran kita Yesus benci sama kita. Saudara, ini perlu kita waspadai dan berhati-hati, saudara. Karena sekali lagi jarak itu bisa membuat kita terhilang dan menjadi redup. Dan bukankah ini yang Alkitab katakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kenapa? Karena yang dulunya tidak berjarak, seringkali sekarang mulai berjarak. Yang dulunya kita begitu dekat dengan sebuah kegerakan, tiba-tiba hari ini kita menyadari kita mulai jauh dari kegerakan itu. Saudara, dan saya suka dalam terjemahan The Message dikatakan this is the great reversal. Ini sebuah pemutaran yang luar biasa. Many of the first, banyak yang pertama ending up last, menjadi paling akhir. And the last, dan yang paling akhir menjadi yang pertama. Saudara, dan ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Saya melihat begitu banyak orang yang dulunya melayani Tuhan di mimbar, melayani Tuhan gila-gilaan. Tiba-tiba hari ini saya sudah gak pernah lihat lagi, saudara. Tapi justru saya yang lihat yang anak-anak yang baru, saudara, yang mungkin baru bertobat kemarin, tiba-tiba dengan Tuhannya gila-gilaan. Saudara, ketika Tuhan datang yang kedua kali itu tidak pernah dilihat yang pertama kali kita
kita lakuin apa, saudara? Tapi ketika Tuhan kita datang, yang dilihat yang terakhir kali ini, saudara, kita nih ngapain? Dan sering kali ada begitu banyak orang yang akhirnya terhilang hari-hari ini. Karena apa? Yang dulunya kita on fire, tiba-tiba kita capek. Tiba-tiba kita mulai merasa Tuhan gak cinta sama kita. Tiba-tiba kita mulai merasa, sudahlah, cari uang dulu lah. Dan tanpa engkau sadari engkau yang paling pertama, hari ini engkau menjadi yang paling terakhir. Itulah kenapa seringkali saya bilang dengan anak-anak saya, jangan sampai ya anak yang baru datang, yang baru melayani Tuhan, akhirnya tiba-tiba sudah sangat di depan. Dan kamu yang dari dulu melayani Tuhan dari kecil, tiba-tiba sekarang sudah ada di belakang. Karena apa, saudara? Jarak. Dan kalau hari ini kita menyadari bahwa kita mulai berjarak dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan, dengan hati Tuhan, dengan semuanya, waspada, saudara. Karena kita bisa menyimpulkan hal yang salah dan meneriakkan yang salah. Bukan kabar baik yang kita teriakan, tapi bisa jadi justru kecemasan dan ujungnya kita salah di hadapan Tuhan. Semua yang berjarak akan membuat perbedaan konsep dan pengertian. Dan itu hanya akan membuat bencana, saudara. Bencana, saudara. Sudah berjarak, pemahamannya berjarak, bencana. Saudara, saya masih ingat waktu itu kita, saudara kalau mengerti, kalau setiap kali KKR Bahtera, penarinya banyak. Saudara. Dari beberapa kota kita akan berkumpul jadi satu, saudara. Dan di sana ada dari Manaim, dari Sion, dari Sekina, mungkin dari Semarang, dari Bandung, dari AOC, dari Windu, banyak, saudara. Saudara, maka setiap kali itu kita itu punya kode, saudara. Kita punya kode. Kalau mereka Joshua tiba-tiba angkat begini, artinya single yang maju, saudara. Kalau dua begini, artinya pasangan yang maju. Kalau grup begini, keruk maju. Saudara, seringkali dalam jarak tertentu kita tuh nggak bisa lihat, apalagi minus matanya. Justru di ujung sana, kami di ujung sana, justru begini. Yang saya lihat tuh, justru lagi melambaikan tangan. Saya pernah bayangin, justru lagi bayangin, saya kegeeran, saya pikir Joshua lagi nyapa saya. Shalom. Benar, Joshua dikasih tanda gini. Masuk ke roomnya sampai hari itu kosong. Dance floor-nya. Cini ke saya mulai kepanikan. Cini ke sana, kenapa sih panik-panik? Saya ikut lagi nyapa. Saya gak paham. Sudah bayangin, bukan hanya saya. Hampir semua gak ada yang paham. Udah begitu. Sudah kita pernah, sudah ada satu orang lagi begini. Nanti tiba-tiba satu orang begini. Yang mana ini? Saya pernah ikut tarian. Waktu itu kita tarian gabungan. Kacau, bencana. Tidak ada pengertiannya. Berjarak. Saya katanya awas, sunarnya tengah, tiba-tiba di pinggir. Hamin satu ke depan. Beberapa jam sebelum mulai, paling belakang sana. Waktu menari, saya muter, saya digeser-geser. Geser sana. Bencana. Kacau, tariannya waktu itu kacau balau, bener-bener bencana. Gak karu-karuan. Yang penting tindakan profetnya jadi. Tapi gak ada indah-indahnya. Kalau lari sana. Gak karu-karuan lah pokoknya. Tabrak sana. Sampai kita bilang gini, kalau kita lagi kebaktian Bahtera, kalau dibentak jangan marah ya. Karena speakernya gede. Jadi saya bilang ke anak kerup saya, kalau kamu saya bentak, saya gak maksud bentak. Tapi suaranya harus kenceng melawan speaker. Terus kalau ketendang, keinjak, kepukul, jangan marah ya. Kita lagi KKR. Saudara, yang kayak begitu, saudara. Kalau tidak ada pemahamannya, udah gitu kadang kita ini ketemunya baru hari ya. Dari antar kota itu, saudara, kan dia ketemunya hari ya. Jarak. Kalau tidak ada yang salah satu dari kita yang mendekat, kacau.
Nah, kita dengan Tuhan ini, ya. Kalau papi saya dulu suka lagu, saya tahu lagunya Run, Dekat di Hati. Mungkin Bapak Ibu ada yang nggak tahu ya, nggak apa-apa. Tapi ketika hari itu saya masih ingat, kita lagi KKR Youth, tiba-tiba salah satu anak saya kita nyanyikan lagu ini. Jauh di mata, dekat di hati. Dan papi saya bilang gini, kalau semua pendeta marah-marah, saudara, gereja nyanyinya lagu kayak begitu, papi saya malah suka. Papi saya merada pendeta rada unik. Dia ngomongin ke saya, lagunya bagus ya. Maka kalau saudara lihat di Instagram, koko saya joget-joget, nari-nari lagu itu, nah lagu itu, saudara. Sama papi saya ke joget-joget, nah lagunya itu. Saudara. Dan papi saya bilang gini, kita tuh dengan Tuhan memang jauh. Jauh mungkin dari mata jasmani kita. Jauh dari semuanya. Tapi dia tuh dekat di hati. Nah kadang kita ini terlalu sudah jauh di mata, jauh di hati juga. Sedih banget. Bukankah kita berkata dia itu lebih dekat dari pakaian yang kita pakai? Artinya dia Tuhan yang selalu rindu untuk dekat dengan anak-anaknya. Tapi kadang kita, saudara, yang berjarak dengan dia. Seringkali kita yang mundur jauh-jauh. Dan ini yang kejadian, ini terjadi kepada bangsa Israel. Keluaran 20 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Tapi ini yang bangsa Israel lakukan. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Hari itu Tuhan membukakan dirinya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan rindu untuk bangsa Israel yang berjumpa dengan Tuhan tanpa perantara. Selama ini perantaranya dengan Musa. Tapi hari itu Tuhan berkata, aku buka diriku supaya takut akan Tuhan turun dalam hidupmu, supaya engkau jangan berbuat dosa. Maksudnya jahat gak, saudara? Enggak. Tapi bangsa Israel justru memilih berdiri jauh-jauh. Mereka berkata, nanti kami mati. Menurut saya, kenapa bangsa Israel berdiri jauh-jauh? Karena hari itu Tuhan datang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Bukankah kebanyakan orang Kristen begitu? Kita berekspektasi bahwa Yesus kita adalah penuh dengan kasih sayang. Dia turun dengan kemegahannya. Dia turun dengan cintanya. Dia turun dengan mungkin ada lampu hati-hati di sini. Ya kan? Betul gak? Betul. Tapi hari itu Tuhan datang. Di depannya apa? Gunung berasap, kilat, sangkakala dader. Dan kita orang Kristen, loh, kok gini? Kalau Tuhan yang tipe ini saya gak mau deket-deket lah. Saya maunya Tuhan yang penuh cinta. Kalau datangnya bawa tongkat didikan saya gak mau. Kalau Tuhan lagi maunya mendidik dan memproses saya gak mau. Saya jauh-jauh aja. Saya maunya Tuhan yang penuh cinta. Yang amazing grace. Yang tidak akan pernah membuang anaknya. Yang penuh cinta aja. Tapi tanpa kita sadari, saudara, kita seperti bangsa Israel yang ujungnya apa? Merugikan dirinya sendiri. Karena ketika Musa masuk, kalau saudara perhatikan firman-Nya, ketika Musa masuk, yang Tuhan pertama kali katakan tentang jangan membuat berhala. Dan hari itu saya berpikir, jika bangsa Israel masuk
dan mendengar Tuhan sendiri, saya pasti yakin mereka tidak akan buat berhala. Dan itu adalah perintah Tuhan yang paling pertama. Dan ketika mereka mikir Musa mati, mereka bangun berhala. Ketika kita tidak mendekat kepada dia, yang rugi siapa? Kita, saudara. Dia ingin memberikan ketetapannya, dia ingin memberikan perintahnya supaya bahagia selalu ada dalam hidup kita, supaya berkatnya ada dalam hidup kita. Dia sedang ajari kita jalannya, caranya. Tapi kita memilih jauh-jauh. Kenapa Tuhan? Aku lagi datang pakai tongkat, lagi jadi preman di mata kita. Padahal kita berkata, God is love. Apapun yang dia kerjakan itu karena kasih. Lalu saudara, untuk menyadari orang hidupnya lagi diproses karena cinta itu sulit tuh, saudara. Dan itu butuh sebuah pengertian yang luar biasa untuk mengerti semua yang terjadi dalam hidup kita itu semua tetap karena kasih karunia Tuhan. Sekalipun yang datang tongkat didikan, itu tetap kasih karunia-Nya. Saudara, tapi sering kali karena kita berkata, "Loh Tuhan, kok berbeda Tuhan? Gak mau jauh-jauh." Padahal yang perlu kita mengerti caranya itu berbeda dengan kita. Ketika kita minta hikmat, yang dia beri apa? Masalah. Supaya apa? Dia beri kita kesempatan untuk memakai hikmat yang dari Tuhan. Ketika kau minta Tuhan, berikan aku kasih untuk mengasihi orang lain. Dia akan kirimkan siapa? Apakah berbentuk hati? Enggak. Berbentuk manusia yang paling menyebalkan sekelapa gading. Dikirimkan di depan saudara. Yang paling menyebalkan dalam hidupmu dikirim. Loh, apakah itu maksudnya Tuhan? Enggak. Dia sedang datang dengan tongkat didikan. Dengan guru, dengan semua sangkakala, dengan semua yang mengerikan. Tapi kalau engkau masuk ke dalam, ketika engkau mendekat dengan dia, engkau akan sadar, ternyata Tuhan lagi kasih kesempatan kita untuk mengasihi orang lain. Kok Tuhan berkata, "Nak, kamu minta kasih kan? Ini, coba." Dikirim, di-create. Yang paling menyebalkan yang pernah ada, kirim, kasih. Apakah maksudnya Tuhan mencobai? Bukan. Lu kan yang minta kasih siapa? Kita loh, saudara. Tapi yang dia kirim bukan bantal berbentuk hati, saudara. Maupun emotikon hati, maupun bukan gambar Yesus begini, bukan. Yang dia kirim ada kesempatan untuk kita bisa mengasihi orang. Loh, itu Tuhan kita, saudara. Tapi kalau kita lihat terlalu jauh, Tuhan ini gimana sih? Saya kan mintanya kasih, bukan amarah. Loh, kok kita berjarak begitu ya? Loh Tuhan, aku ini kan minta hikmat, bukan ditambahin masalahnya. Tapi kalau ketika engkau mendekat kepada dia, sekalipun yang datang adalah kilat menyambar-nyambar, suara sangkakala menggelegar, gunung berasap, dan engkau tetap masuk ke dalam yang engkau mendekat kepada dia, engkau akan temukan kasihnya dalam hidup setiap kita. Dan itu yang menjamin kita tidak akan gampang mudah untuk pergi meninggalkan dia, tidak mudah untuk kecewa dengan Tuhan, tidak mudah mengutuki Tuhan kita. Dan kita tidak akan pernah membuat asumsi-asumsi pribadi. Kalau engkau mendekat kepada dia, bahkan dia akan ajari engkau jalan-jalannya. Dia akan berkata, "This is the way, walk in it." Ini jalannya, jalanlah. Maka bahagia, berkat Tuhan akan mengikuti engkau senantiasa. Amin. Tapi sekali lagi, jangan kaget kalau dia datang mungkin tidak seperti yang kita mau. Bukan yang seperti di gambar-gambar kartun dengan kepolosan Yesus. Pakai love di sebelah sini. Mungkin Yesus gak seperti yang itu. Tapi kalau engkau masuk ke dalam, kau akan lihat kasihnya dan cintanya yang tidak pernah mau berjarak dengan kita.
Dia mau berkata, nah aku tidak mau ada perantara antara kita dengan dia. Mau kita dengan dia dekat. Kita terus pegang tangannya dan tidak pernah melepaskannya. Maka percayalah, dia yang akan membuat semuanya indah pada waktunya. Saudara, dan saya suka waktu itu saya sempat lihat Joshua sharing di Instagram. Saudara. Hari ini temanya tentang Joshua semua. Saudara. Mumpung orangnya nggak ada, kayaknya nggak ada. Saudara. Tapi BMN-nya ada ya, saudara ya. Kan baik-baik ceritanya hari ini baik-baik saya. Saudara, saya suka dia waktu itu dia share tentang revival and ruin, saudara. Lawatan dan peremukan, saudara. Saudara, diambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-8. Kalau saya perhatikan di TPT version dikatakan, everyone look, come and see the breathtaking wonders of our God, for He brings both ruin and revival. Dia membawa sebuah lawatan dan peremukan. Kita suka berkata, kita adalah pembawa lawatan. Dan yang kita bayangkan adalah kita seperti Avenger. Dengan semua gemerlap di sekeliling kita. Dan semua orang siap, hormat, siap, jenderal, mantap. Tapi ternyata ketika Tuhan berkata, nah, aku mau membuat engkau menjadi pembawa lawatan. Dan yang dia lakukan pertama kali apa? Peremukan. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, dari semua kisah lawatan dimulai dari apa? Peremukan. Dari sebuah apa? Ruin. Sebuah penghancuran luar biasa. Kalau saudara bayangkan Kathryn Kuhlman, saudara lihat Benny Hinn, saudara lihat Reinhard Bonnke, semuanya mereka menjadi pembawa lawatan dimulai dari apa? Peremukan. Hancur. Dan ketika itu Tuhan berkata, nah, biar dari peremukanmu itu lahir sebuah lawatan. Bisakah kita tetap berkata, ya Tuhan, dan kau tetap masuk. Dan ketika engkau berkata, ya Tuhan, aku tetap masuk. Perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Wah, saya minta tolong ya dia. Saudara, kalau saudara hujan, saudara, dan ada orang yang membawakan engkau payung. Saudara kan berjalannya jauh-jauhan, percuma dong saudara ya. Atau saudara kan jalan dengan sangat berdekatan. Saya berdoa semua normal hari ini berdekatan ya saudara ya. Gak mungkin dong saudara kita begini kan. Ngapain, gak ada gunanya kan saudara kan ya. Kita kan berdekatan ya saudara. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan kita, Mazmur 91 itu terjadi dalam hidup setiap kita. Karena Mazmur 91 itu terjadi kepada orang-orang yang punya kedekatan dengan Tuhan sangat intim, yang membuat akhirnya mereka punya sebuah keintiman yang berbeda daripada orang lain. Dan ketika kita berdekat dengan Tuhan, kita punya Mazmur 91. Kita mau pergi ke kiri, dia akan ikut. Dia akan kita pergi ke kanan, dia akan ikut. Sudah mau ke sebelah sana, kerjain ini dikit. Tetap ada perlindungannya. Sudah mau lompat, sudah mau ke sebelah sana, sudah mau ke sebelah sana, dia akan ikut. Meskipun gak selambat ini, tapi dia akan ikut. Saja. Mau engkau jatuh, tapi kau tetap dalam perlindungan. Itulah kenapa orang benar jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Bukan karena kekuatannya, tapi karena dia dekat seperti Petrus yang dekat dengan Tuhannya. Kalau hari itu Petrus tenggelam, jauh-jauh dari Tuhan, maka menyelamlah Yesus untuk menolong Petrus. Tapi hari itu karena Petrus dekat dengan Yesus, menurut saya itu menolong. Karena Yesus cuma mengulurkan tangan, ditarik keluar. Kalau jauh, ceritanya masih berbeda. Dan hidup kita seperti, tapi sering kali yang kita lakukan adalah berkata, Tuhan kok jauh-jauh di sana, aku di sini lah. Dan ketika kita terkena hujan angin, terus, why Tuhan? Kenapa? Kenapa kau izinkan semua terjadi? Kayak sinetron. Why? Ya Tuhan di sana guyu tuh. Ketawa tuh.
Lah siapa yang nyuruh kamu jauh-jauh ya? Tapi kalau engkau mendekat, hari ini engkau memutuskan untuk kembali ke dia. Engkau memutuskan untuk kembali kepada hatinya. Engkau memutuskan untuk kembali kepada kegerakannya. Segila apapun. Semua kita berkata, gak mungkin Tuhan, bukankah with God anything is impossible. Bukankah with God anything is possible. Bersama dengan siapa? Tuhan. Bukan sendirian loh saudara. Kalau sendirian semuanya mustahil saudara. Tapi kalau bersama with God, all things are possible. Semuanya akan menjadi mungkin. Sekali lagi hari ini saya berdoa, jangan menjauh dari Tuhanmu, tapi pegang tangannya sampai akhir. Dan hari ini mari kita berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpamu Tuhan. Tapi hari ini buat aku terus mendekat kepada hatimu, mendekat kepada pribadimu. Sekalipun itu seperti guntur langit kilat yang menyambar-nyambar, tapi aku akan tetap memilih untuk mendekat kepada Yesus dan Raja kita.